Kalau Ustadz aja bertobat, masa yang nggak Ustadz nggak mau bertobat? Kan itu dia. Banyak orang bertanya, itu benar Ustadz nggak sih? Saya bilang, dan bercanda, itu Ustadz Herman, ya. Nggak percaya? Ada yang bilang begitu ke saya. Nanti pas kesaksian saya challenge ayat. Jadi gimana cara mainnya? Jadi ketika saya baca ayat, Ustadz Herman yang meneruskan, ya. Salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah fi hadali salmasih. Cakep jawabannya. Sudah pada ngerti. Perkenalkan, nama saya Herman Pasah, berasal dari Kota Kembang, Bandung. Latar belakang saya dulu menganut agama Muslim. Jadi biodata saya dulu pernah menjabat guru di pondok pesantren yang ada di daerah Kota Bandung, dan juga sebulan sekali saya suka ngasih mata kuliah di UPI, yaitu jurusan akhlak. Jadi akhlak kalau di Muslim itu ada kitabnya, yaitu Akhlak Banin. Jadi kenapa kalau di Muslim ada kitabnya Akhlak Banin, tapi akhlaknya itu tidak sesuai dengan ajarannya. Oke, Pak Pasya, Herman Pasya, asli Sunda? Kalau asli, ibu saya dari Lembang, Bandung, bapak saya dari Sulawesi, dari Santigi. Jadi nama saya Pasa. Jadi dengan Pasa Ungu itu bukan berarti saudara, tapi satu marga. Ya, cuman nggak kenal juga gitu. Cuman semua Pasa Ungu dan saya tuh dari Sulawesi, dari Santigi. Hasan, Ustadz kesini bawa peci, mana pecinya tadi? Ketinggalan. Tadi bawa. Hah? Ketinggalan di belakang. Oh, tinggal di belakang. Ya. Beliau ini mengajar di pondok pesantren. Nah, sudah menikah? Sudah menikah saya. Sudah punya anak? Sudah punya anak satu. Istri? Istri satu. Hampir keceplosan ya. Istri satu. Nah, Pak Herman, saya mau tanya, kenapa kok Pak Herman ini sekarang menginjak gereja haram loh? Apakah Pak Herman ini sudah dinyatakan orang Kristen atau memang hanya percaya-percaya aja? Maksudnya begini, jadi saya mengikuti Tuhan Yesus ya. Jadi dulu Muslim, sekarang saya bukan hanya berpindah agama, bukan hanya berpindah keyakinan, bukan hanya berpindah penyembahan, dan bukan hanya pindah registrasi, tapi saya dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus dengan pelantaraan penyakit jantung dan mimpi buruk. Indah sekali ya Tuhan Yesus. Kalau luar biasa. Dipanggil murtadin udah sering? Oh, sering juga. Kalau seandainya dibilang murtadin harus bahagia loh. Karena murtad itu meninggalkan din, itu adalah agama. Jadi kalau orang meninggalkan agama murtad, jangankan orang Islam masuk Kristen, orang Kristen nggak mau ke gereja juga murtad loh. Ya. Karena artinya karena meninggalkan agama murtadin. Ya. Nah, tolong dong ceritain ke kami, sharing kenapa kok bisa kenal Isa Al-Masih dan mengikuti Isa Al-Masih. Dari mana kok bisa tahu dan kisahnya seperti apa? Tragedi kejadian peristiwa waktu saya mengikuti Tuhan Yesus pada tanggal 15 bulan Hijriah Ramadan waktu itu, saya terserang penyakit jantung. Jantung saya itu biru sebelah. Jadi saya harus membeli jantung. Jantungnya itu nggak sedikit loh. Jantungnya itu mahal. Harga jantung itu 40 juta, uang dari mana? Sedangkan di Indonesia itu nggak ada yang jualan jantung. Rumah sakit mana di Indonesia yang jual jantung? Nggak ada. Harus pergi ke Singapura dicocokkan DNA darah. Wih, luar biasa penyakit jantung. Makanya kita doakan yang belum tobat supaya penyakit jantung ya, biar pada tobat ikut Yesus. Nah, langsung saya dimasukkan ke rumah sakit Bromeos. Ternyata saya diponis harus dipasang ring dan dicangkok jantung, digenti jantung saya. Nggak tahu jantung anjing atau jantung babi yang saya beli, nggak tahu itu. Nah, langsung di situ saya berbaring di ICU itu selama 15 hari. Wih, mantep orang kaya ya. 15 hari di ICU di rumah sakit Bromeos, berapa juta loh? Bentar.
Itu anak istri masih menemankan? Masih menemani karena waktu itu saya status dalam Islam. Oke. Nah, langsung saya dimasukkan ke ASIU di rumah sakit Bromeos. Di sebelah samping saya ada orang Nasrani. Ya, kebanyakan orang Islam itu nggak berani bilang Kristen loh. Kebanyakan orang Islam itu bilangnya Nasrani, karena di dalam Al-Quran tidak ada kata Kristen, tidak ada. Adapun kata Nasrani. Apa artinya Nasrani itu? Yang dimenangkan. Pernah dengar nggak orang Islam benci orang Hindu? Pernah dengar nggak orang Islam membenci orang Buddha? Tidak ada. Bahkan mayoritas orang Islam itu membenci kepada orang karena orang Kristen itu Nasrani, dimenangkan. Lanjut. Oh, usah terlalu panjang, nanti pendeta yang jelasin. Nah, langsung di situ di samping saya itu orang Islam juga, sama persis dengan saya, penyakit jantung, darahnya juga sama, harus dipasang ring besok malam dan harus diganti jantungnya. Cuman yang nunggunya itu, yang nunggu pasien itu berdoa, ku mau sepertimu Yesus. Orang Islam atau orang Kristen? Itu orang Kristen di samping saya pasien. Oke. Nah, langsung saya bilang, Bu, doain dong, tolong saya. Kata dia, saya orang Kristen Pak, nggak apa-apa. Biasanya identiknya kan kalau orang Islam kalau sakit itu minta air ke Ustadz. Saya juga minta air itu, entah pendeta, entah jemaat, entah sering ke gereja, entah nggak tahu. Pokoknya yang jelas dia nunggu pasien sesama dengan saya. Saya bilang doain, ditumpangi dan di dada tangannya itu, ku mau sepertimu Yesus. Tiba-tiba itu meresap ada bukan benda, satu rasa ke dalam jantung saya itu dingin sekali. Ada apa ini ya? Kan kalau di kita mah Rabbighfirli warhamni wazburni, kan begitu doanya. Tapi nggak tahu artinya. Saya yakin dan percaya kalau orang Islam membaca Al-Quran dari lapan Bismillah sampai wassalamu sampai qul binas, kalau dibaca dengan artinya, tamat Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, terbagi 4 bagian, yakin paginya bakal ikut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena apa? 6.666 ayat terbagi 4 bagian. Satu surat yang tidak memakai mim. Ada surat Al-Quran semua pakai mim, tapi ada satu surat yang tidak memakai mim. Inna atau inna kal kausar pasolili robi kawan hari inna saniaka huwal abtar pasolili robi kawan, itu tidak memakai mim loh, satu ayat pun. Betul. Nah, itu adalah menunjukkan. Pernah saya baca kitab Bujairemi karangan Ibnu Hajar yang terakhir. Kitab Bujairemi di Indonesia nggak ada, Pak. Harus beli itu ke Madinah. Itu 24 jilid, panjangnya 1 meter. Harganya kalau uang Indonesia itu 7.800.000. Di situ tertera dari mulai diciptakan langit dan bumi sampai ibadah. Nah, surat Ina atau Ina menunjukkan kepada Isa bin Umar, karena Nabi Isa tidak mempunyai ayah, lahir dari keperawanan Siti Mari. Itu di dalam Al-Quran dikatakan. Langsung saya di situ, Pak. Kenapa tiba-tiba yang orang Kristen di samping saya paginya mati? Waduh, saya bilang orang Kristen aja itu mati padahal orang kaya. Bentar, Pak Herman, dia dinyanyiin mati. Iya. Pak Herman dinyanyiin sembuh sampai sekarang ikut Yesus. Di situlah kemujizatan Nabi, kemujizatan Nabi Isa itu di situ. Ya, langsung saya di situ. Ya Tuhan. Kalau di Islam itu, ya Allah, orang yang didoakan tiap detik sama yang nunggunya itu mati, sedangkan saya nggak pernah didoain. Sedangkan pimpinan pondok pesantren pun pimpinan saya nggak datang-datang. sibuk mungkin. Sibuk mungkin. Kita ambil positifnya aja. Lebih muda. Nah, langsung di situ saya langsung di situ waktu itu kan minta air kepada orang yang nunggu orang Kristen itu, dikasih air. Langsung saya minum. Tapi sebelumnya apa-apa, sebelum mengerti siapa Yesus itu, siapa Tuhanan, siapa Roh Kudus itu, saya belum ngerti waktu itu. Tapi ada satu nyanyian masuk ke dalam otak saya, dimemorikan, langsung sampai hafal sampai sekarang. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Jantung yang kemarin sakit dan sesek itu tiba-tiba lega loh. Stop.
ente ini pujian Kristen kayak ngaji. Iya, emang begitu Kalau adanya. pujian Kristen kalau ustadz yang bawain kayak ngaji ya. Enak ya. Nah, langsung ya di situ saya, karena saya malamnya jam 10.30 malam mau dioperasi, tiba-tiba paginya datang dokter saya. Dokter saya mengatakan saya tidak mengerti. Oh, kaget loh, karena di samping saya kemarin mati. Tiba-tiba dokter mengatakan ke keluarga saya tidak mengerti, sampai lihat monitor di TV, tapi normal. Saya bilang ada apa ini? Tapi jantung itu tidak terasa sesak napas. Langsung si dokter itu berbisik kepada keluarga saya curiga, oh mungkin besok atau nanti sore saya mati. Pasrah ya. Pasrah luar biasa. Nah di situ berhubung dokternya yang di Immanuel pun yang di Bromeos pun kurang begitu ini, langsung rumah sakit ahli jantung dari Cipto datang ke Bromeos, meriksa saya langsung, jarum dan kabel-kabel yang ada di badan saya itu dicabuti langsung, katanya tanda tangan sama keluarga saya, operasi dibatalkan. Saya bilang kenapa dibatalkan? Apakah saya tidak mampu untuk membayar? Saya mampu, punya rumah sedikit pun saya akan jual demi kesehatan saya. Bukan, tapi ini udah sembuh. Nggak percaya saya. Wong saya lihat sendiri waktu saya diperiksa di radiologi, nelen kamera, dilihat di monitor itu jantung saya itu biru sebelah. Tiba-tiba kenapa jadi normal? Secara logika tidak mungkin terjadi. Impossible itu terjadi, tapi bisa terjadi. Kekuatan mengalirlah Roh Kudus. Wih, bahagia ya. Langsung di situ kata dokter, silahkan kalau kamu punya uang banyak silahkan tidur di rumah sakit Bromeos selamanya. Kalau nggak pulang hari ini karena kamu sembuh langsung saya pulang. Sesudahnya di rumah karena saya ditetapkan dan didoakan sama orang Kristen, lupa waktu itu saya minta alamatnya padahal orang Bandung juga itu. Saya bilang ke istri, "Mah, saya mau pindah agama masuk Kristen." Wih, kayak anjing lagi makan dipukul kepalanya, wih gitu. Kata istri saya, "Kamu gila ya," katanya, "kamu adalah seorang guru di pondok pesantren, mertua kamu bapak saya," kata istri saya, "punya pondok pesantren di Ciamis sekian gedenya, dihargai dan dihormati, kenapa kamu mau jadi murtad?" Saya nggak banyak omong, santai aja. Karena mungkin sedikit loh kasih itu dimasukkan ke dalam hati saya lewat doa orang Kristen itu. Saya bilang tetap aja saya masih tetap ngajar di pondok pesantren. Cuman orang berjamaah biasanya saya suka ngimamin, saya mah alasannya ngopi, padahal saya itu sudah mau meninggalkan ajaran-ajaran orang Islam. Saya kan masuk di Facebook itu Yesus Sejati Group. Banyak yang komen, pendeta mana, saya minta satu aja, tolong Pak Pendeta besok saya mau sidang di kecamatan, tolong utus, kalau pendeta itu mungkin banyak wawasannya luas di mana jemaatnya, tolong, bukan saya minta tolong, tapi tolong saya backing, tolong saya dampingi mau sidang. Nggak ada tuh yang datang. Makanya tolong saudara-saudara jangan berharap kepada manusia, sakit hati. Tuhanlah andalkan. Yes. Oke, lanjut. Langsung di situ saya dapat anehnya, ditahan emosinya. Anehnya itu dapat loh. Saya lawan sekian, saya sendiri, hanya saya punya Tuhan. Karena belum punya, aku belum bisa berdoa. Tuhan Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, lindungi dan menangkan saya. Menang loh di pengadilan. Haleluya. Datang tiba-tiba pimpinan saya, jagalah hati, bawa kunci. Mobilnya Alphard, nggak tahu udah lunas atau belum. Herman, mendingan kamu didik lagi anak-anak di pondok pesantren. Masa kamu seorang ustadz pendidik guru akhlak, tiba-tiba kamu murtad? Nih silahkan aja pakai mobil saya, dan kamu mau diminta gaji berapa? Saya bilang enggak, mohon maaf, saya mau ikut Yesus. Keluar kamu dari kota Bandung, yang penting kamu asal jangan di kota Bandung. Silahkan, terserah kamu, hak kamu neraka dan surga. Oh iya ya, surga dan neraka itu tidak ada yang dibantu dengan orang lain, hanya sendiri. Langsung saya dikeluarkan dari kota Bandung itu, diusir sama Pak Lurahnya juga, sama semua, sama termasuk ibu saya dan istri saya minta cerai saya sekaligus waktu itu. Ngapain? Masih banyak di luar sana ya. Terus keluarga
Nah, langsung ibu Pak Herman, saya. untuk keluarga jadi gimana sampai sekarang? Sampai saat ini, puji Tuhan, saya masih dibenci keluarga. Ya, puji Tuhan, istri saya juga katanya mau nikah lagi. Ya silahkan. Cuman yang saya titipkan adalah anak. Ya, walaupun itu anak bukan anak saya, hasil dari adopsi, tapi dari usia 7 hari saya udah adopsi. Karena saya nggak punya anak, saya bilang, Bu, titip aja. Kalau seandainya suatu saat nanti saya ambil, kata dia, ya udah ambil aja. Ya udah, karena sekarang masih kecil, saya belum ada tempat untuk berteduh sendiri, jadi anak saya belum saya bisa bawa. Nah, langsung saya karena masuk saya diusir dari kota Bandung itu, langsung saya menuju ke Ciater. Saya ngumpet di situ 3 hari. Ya puji Tuhan nggak ketemu. Nah, namanya anak ya. Saya punya anak saya nge-WA, "Papa di mana?" Makanya jangan coba-coba ke anak itu. Kalau kita punya rahasia, jangan coba-coba diberitakan kepada anak. Saya bilang, "Nak, jangan dikasih tahu mama dan orang-orang, Papa ada di Ciater di rumah temen." Anak itu pinter. "Ciaternya di mana, Pak? Dede pengen ke situ." Ciaternya di rumah temen Pak Anu di belakang desa. Paginya datang EPI sama Banser. Ternyata kau katanya di sini ngumpetnya. Enggak ngumpet kan, saya diusir. Saya dibawa lagi, ditanya lagi, diusir lagi ke Subang. Nah, di Subang kebetulan saya ada pendeta dari Papua di Facebook ngasih WA Pak Junaidi Salat. "Sebelum kamu ke Papua, silahkan datang ke Jakarta. Ini katanya mantan bintang film." Oh iya, saya WA Pak Junaidi Salat, ternyata respon. Langsung saya disuruh ke rumahnya. Dulu sampai sekarang kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan saya di rumah Pak Junaidi Salat. Begitu indah, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus itu mukjizatnya nyata. Amin. Pak, Bapak udah dibaptis? Udah dibaptis belum? Udah. Enak nggak rasanya dibaptis? Wih, luar biasa. Saya dibaptis sama Pak Junaidi Salat dengan Pak Pendeta ini. Begitu ditenggelamkan, langsung saya ada yang bawa ke satu tempat yang belum pernah saya singgah. 2000, 2001, 2002, 2003 sampai 2006 saya walaupun jadi TKI di Arab Saudi. Katanya yang paling indah adalah melihat Hajar Aswad. Tapi tidak seindah yang ada di taman. Saya begitu habis dibaptis ada yang bawa. Enak banget. Di situ suaranya gemuruh semua tapi nggak kedengar. Orang banyak tapi nggak ada wajahnya. Bukan berarti bulat, bukan, tidak kelihatan, hanya sinar. Cuman Pak Pendeta ini sama Pak Junaidi Salat, Herman pulang ajar ya. Akhirnya saya bangun kembali, katanya saya pingsan. Atau berapa menit mungkin Pak Pendeta yang tahu. Saya pingsan waktu habis dibaptis, padahal saya bukan pingsan. Tahu nggak, ente tuh nyusahin. Pingsannya di kolam. Badan saya segede gini, tenggelam di kolam, ditarik Pak Junaidi Salat sama pendeta ini kayak ngegusur karung, guru. Pas nyampe rumah ini biru semua, rupanya kena tangga. Wih. Daripada ente kelelep terus. Saya udah enak-enak di sana, dipanggil-panggil, Herman pulang ngajar ini pendeta, saya bilang. Kalau nggak dipanggil mungkin selamanya saya di sana, puji Tuhan. Itulah mukjizat dan keajaibannya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya juga sebelum ngomong ke Pak Junaidi Salat dan ke pendeta, saya mau minta jubah yang waktu dipakai baptisan. Karena waktu di dalam mimpi sebelum saya detik-detik mau dioperasi, mimpi kedatangan seorang laki-laki memakai jubah itu warnanya dan membawa tongkat sambil mengikuti, "Yuk ikut saya, pasti kamu sembuh." Ternyata sembuh. Luar biasa. Saya kemarin di ronsen juga ya, langsung saya di radiologi juga, ternyata jantung saya normal. Amin. Haleluya. Itulah pesan dan kesan saya terhadap saudara-saudara. Yuk mari kita agungkan, tinggikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Belum selesai. Ya. Udah terlalu malam. Belum, baru jam 8. Kita biasa pulang jam 3 pagi. Oh iya, siap. Banyak orang bertanya, itu benar Ustadz nggak sih? Saya bilang, dan bercanda, itu Ustadz Herman, ya. Nggak percaya. Ada yang bilang begitu ke saya. Nanti pas kesaksian saya challenge ayat.
Wih, challenge ayat. Iya, di dalam keislaman tuh udah sering challenge ayat buat para hafiz dan hafizah. Hafiz itu penghafal Quran yang laki-laki, hafizah adalah penghafal Quran yang perempuan. Jadi gimana cara mainnya? Jadi ketika saya baca ayat, Ustadz Herman yang meneruskan. Ya. Jangan yang susah-susah, Pak. Ya, enggak. Kita Ustadz, ya, kalau benar Ustadz, Oh, ya iya. kan? Dan kalau Ustadz aja bertobat, masa yang enggak Ustadz nggak mau bertobat? Kan itu dia. Amin. Ya. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yazidka yatima fa'awa wa wazadaka dhallan fahada wa wazanaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im. Terakhir, amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Susah itu mah panjang. Daripada malu di tengah-tengah mending jawab nggak bisa gitu aja. 5 ayat. Panjang itu. Panjang ya, Iya. nggak apa-apa. Tapi yang jelas beliau ini memberkati kita semua. Pertama, saya tuh kaget juga ketika Mbak Bejun ngomong, "Dil, ada waktu nggak? Ngapain deh? Kita baptis orang." Udah biasa kan saya Mbak Bejun. Ya oke, pas dibaptis, terus saya hampir ketakutan sama Mbak Be. Takut di penjara. Takut mati di dalam kolam renang. Habis ditenggelamin, kagak bangkit-bangkit lagi. Wah, kita geret-geret. Ya. Dan sampai sekarang Pak Herman ini tinggal di tempat Mbak Bejun ya. Iya. Tinggal di tempat Mbak Bejun dan sudah tidak sama keluarga lagi ya. Tidak. Keluarga sudah sering intimidasi saat dengaran. Lost kontak saya. Karena saya sengaja lost kontak. Karena takutnya ada yang ya namanya manusia ya. Itu. Jadi untuk sementara ini saya lost kontak. Jadi intinya Pak Herman bujang. Jomblo kali. Ya, jomblo. Ya, saya tidak memasarkan beliau, tapi bolehlah kenalan. Oh iya. Nggak boleh hidup sendiri ya. Siap. Ya, oke. Pesan terakhir untuk jemaat. Pesan terakhir untuk jemaat, tolong tolong kita jaga perilaku dan jaga sikap sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Kita harus mempunyai kasih. Jadi sekarang lagi berbincang-bincangnya di sosmed bahwa orang Islam adalah kafir. Bagus kalau kita dibilang kafir. Kalau kata Pak Junaidi Salat itu kaya akan Amin. firman. Padahal kafir di dalam bahasa Arab itu, kafir itu bukan bahasa Al-Quran loh, bahasa orang Arab. Kayak tadi begitu saya datang, kata Pak Pendeta ini, Assalamualaikum ya ahlal bait, Assalamualaikum ya akhi. Sampai saya jawab, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, keselamatan untuk Anda ya saudara, kata Pak Pendeta tadi. Nah itu adalah bahasa. Kalau di Arab itu kan jatuh piring aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di Indonesia ada yang ada yang mati kan bilang innalillahi. Kalau di Arab enggak, jatuh apapun pasti bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena itu bahasa orang Arab. Udah. Oke, terima kasih. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih banyak. Ustaz. Halo semua, barusan kita mendengar kesaksian yang luar biasa dari Ustadz Herman Pasa. Seperti yang kita dengar, Ustadz Herman Pasa menjadi Kristen karena mujizat kesembuhan dari Roh Kudus. Tetapi jangan lupa, ada peran orang Kristen yang mendoakan di situ.
Selain ada orang Kristen yang mendoakan, ada juga orang Kristen yang menampung Pak Ustadz ketika diusir dari tempat tinggalnya. Nah, di luar sono, kita tidak tahu ada berapa banyak Muslim seperti Pak Ustadz yang butuh didoakan dan dibantu oleh orang Kristen. Oleh karena itu, kami membangun sistem komunikasi Iktus untuk menjembatani masalah ini. Buat teman-teman yang butuh didoakan, teman-teman bisa posting permohonan doa teman-teman di halaman depan. Dan buat yang butuh teman Kristen, kamu juga bisa mencari orang Kristen di sekitar wilayah kamu menggunakan Iktus. Kami berharap teman-teman Kristen juga proaktif di Iktus untuk membantu teman-teman lain yang posting butuh bantuan. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dan sampai jumpa di Iktus. Tuhan Yesus memberkati. Noni, kapan kamu akan menikah? Ibu, aku belum nemu jodoh yang cocok. Emangnya kamu mau dapet jodoh pria yang seperti apa? Aku mau pria yang baik dan sama-sama anak Tuhan. Kalau begitu, kamu harus cari pri idamanmu itu di aplikasi iktus.com.